Salam, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya untuk belajar dari Injil Matius, mengenal siapakah Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan memikirkan apa yang dituliskan di dalam Injil Matius, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon bijaksana, hikmat, dan pengertian dari Allah. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu untuk mengenal anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam Injil Matius. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan dapat belajar dari apa yang Engkau firmankan itu dalam kehidupan kami saat ini, di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Berkati sertai pimpin keseluruhan pengajaran hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dan kita belajar mengenal Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang begitu jelas dan memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Pada video sebelumnya kita belajar mengenal pribadi Yesus Kristus di dalam konteks silsilah bangsa Israel, di dalam pemahaman dan pengertian covenant Allah atas manusia. Dan Matius memberikan gambaran yang utuh dan pengertian yang lengkap mengenal siapakah Yesus Kristus di dalam konteks covenant tersebut. Di dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini, kita belajar mengenal pribadi Yesus Kristus, terlebih khusus berkaitan dengan kemanusiaannya. Di dalam ayat 18 sampai 25 adalah kisah singkat yang berkaitan dengan kehadiran Yesus Kristus di bumi ini. Kehadiran Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan berdasarkan ketetapan Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan di sini diberikan pengertian dan gambaran yang jelas dan tegas bahwa anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu inkarnasi menjadi manusia yang dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan apa yang dirancangnya untuk menebus umatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita belajar apa yang dituliskan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini. Yaitu yang berkaitan dengan setidaknya 3 pribadi, 3 oknum, 3 posisi yang ada di dalam kisah singkat ini. Yang pertama adalah Maria, yang kedua adalah Yusuf, dan yang ketiga malaikat. Ketiga ciptaan Tuhan ini dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana penebusan Allah bagi umatnya. Di dalam ayat-ayat yang dituliskan ini,
diketahui bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf. Bertunangan berarti mengindikasikan bahwa Maria segera menjadi istrinya secara penuh di dalam pernikahan. Dan sebagai tunangan, Maria sudah menjadi istri dari Yusuf. Bertunangan berarti memiliki ikatan. Selain diketahui oleh umum dan keluarga, juga disadarkan bahwa pertunangan itu di dalam pengetahuan akan Allah yang benar. Pertunangan ini merupakan hal yang perlu dan penting dipertegas, supaya kita bisa mengerti posisi dan status Maria. Di dalam pertunangan tidak boleh ada perkawinan atau hubungan seksual antara Maria dan Yusuf sebelum resmi secara publik dan ditetapkan secara hukum bahwa Yusuf dapat melakukan hubungan suami istri. Tentulah ini adalah culture budaya di dalam konteks kepercayaan budaya Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada posisi seperti itulah Maria, perawan ini, mengandung dari Roh Kudus. Ayat dan kata-kata ini perlu digarisbawahi dan dimengerti dengan jelas, dengan tepat, dengan baik. Mengandung dari Roh Kudus. Adam adalah ciptaan pertama. Diambil dari debu tanah, dibentuk menjadi manusia. Segambar serupa dengan Allah, memiliki tubuh dan roh dari Tuhan, dan dijadikan makhluk hidup yang memiliki pikiran, kehendak, dan afeksi. Sungguh-sungguh ciptaan yang mulia. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuk, dijadikan penolong yang sepadan. Kita, keturunan Adam dan Hawa, diciptakan Tuhan di dalam rahim ibu kita melalui konsepsi terbentuknya dan terjadinya di dalam hubungan suami istri, di mana ada pertemuan sperma dan sel telur di dalam rahim seorang ibu. Sehingga terbentuk dan terciptalah kita di dalam rahim ibu kita dan kita dilahirkan. Inilah 3 hal yang ada di dalam sejarah umat manusia dan keberadaannya di bumi. Hal yang sangat berbeda dan tidak ada di dalam sejarah manapun, walaupun ada kemungkinan kemiripan peniruan, tetapi di dalam ayat ini dengan jelas ditegaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Isi kandungan itu bukan dari debu tanah, walaupun secara fisik nanti kita lihat sama dengan manusia, dan bukan hasil konsepsi suami istri Yusuf dan Maria, karena Yusuf dan Maria masih dalam status bertunangan. Dan tentulah mereka sebagai orang yang takut akan Tuhan Allah, mereka tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan resmi, sebelum legalitas secara hukum adat dan hukum keagamaan ditetapkan. Mereka menjaga kesucian dan kesungguhan hati untuk tetap bersih dari urusan seksual. Lalu apa yang terjadi? Ada intervensi, ada peristiwa supranatural yang melampaui satu konsepsi natural yang alamiah seperti pada diri kita masing-masing dan juga yang pernah ada pada diri Adam. Di mana jelas sekali bahwa Roh Kudus memberikan benih itu sehingga terjadi sebuah proses yang supranatural di mana Maria mengandung dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Pribadi ketiga dari Allah yang memberikan hidup kepada seluruh sistem kehidupan dari karya penciptaan, yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaan dengan pemeliharaannya, penopangannya, dan pengasihannya. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan nafas hidup, yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, yang memberikan pencerahan kepada manusia untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada di alam, yang memberikan bimbingan
Bahkan di dalam konteks kita kini, Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali untuk memiliki hubungan dengan Allah yang suci. Dikandung dari Roh Kudus berarti ada intervensi, ada pernyataan yang jelas bahwa benih itu yang dikandung itu, yang ada di dalam rahim Maria itu, sumbernya, tubuhnya berasal dari Allah Roh Kudus. Dengan kata lain, di dalam hal ini kita bisa tahu, khususnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 7, bahwa Tuhan Allah menyediakan tubuh bagi pribadi anak Allah yang inkarnasi. Tentulah ini bukan peristiwa yang normal, bukan satu konsepsi yang natural, ini adalah karya Allah itu sendiri. Terlebih khusus di dalam ayat ini menjelaskan karya Roh Kudus. Hal yang paling penting dan yang paling menarik adalah ketika Maria mengandung dan dalam kandungan itu Yesus bertumbuh tubuhnya secara jasmani seperti kita manusia biasa yang ada dalam rahim ibu kita masing-masing, dan selama proses pertumbuhan benih, embrio, janin, sampai bayi yang utuh, sampai dilahirkan, Maria dan Yusuf tidak melangsungkan atau melakukan satu hubungan suami istri. Betul-betul mereka sepakat karena takut akan Tuhan, karena kesucian dan kekudusan yang dinyatakan Allah, dan karena memang tidak ada campur tangan intervensi dari manusia berkaitan dengan firman itu menjadi daging. Ini sepenuhnya karya Tuhan Allah, sepenuhnya Tuhan memakai Maria dan memberikan hati yang takut dan kekudusan yang sesungguhnya bagi Yusuf, sehingga Yusuf anak Daud sungguh-sungguh taat. Disinilah membuktikan bahwa Maria, hamba Tuhan ini, keturunan dari Adam ini, walaupun tetap ada di dalam Adam, Tuhan dapat memakainya untuk mengandung benih dari Roh Kudus, yakni anak Allah yang tunggal yang inkarnasi menjadi manusia. Seperti kita ketahui bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal adalah pencipta, pemelihara. Di sini jelas sekali bahwa ada topangan Tuhan bagi Maria selama proses pengandungannya dan selama proses pembentukan janin itu di dalam rahimnya dan sampai kelahirannya. Puji Tuhan, natur kemanusiaan Yesus ditambahkan oleh Roh Kudus dan disediakan tubuh oleh Allah, dan anak Allah yang tunggal itu rela untuk mengenakan kemanusiaan pada dirinya agar umatnya dapat beroleh penebusan berdasarkan pada penumpahan darah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Maria, tentu kita tahu dia adalah ibu Yesus secara manusia yang menerima perintah Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, walaupun sulit dipahami. Bagian yang kedua, pribadi yang kedua yang dinyatakan dalam kisah pendek ini adalah Yusuf. Siapakah Yusuf? Penulis Matius dengan tegas menyatakan Yusuf anak Daud, keturunan Daud. Kita tahu dalam silsilah Daud, dari Yehuda adalah keturunan yang menerima covenant khususnya sebagai raja, yang menyatakan keadilan, menegakkan dan melakukan kesejahteraan. Yusuf anak Daud menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan merujuk kembali apa yang Tuhan nyatakan dalam covenant-Nya. Yusuf seorang yang tulus hatinya, orang yang betul-betul memiliki pertimbangan di dalam mengambil keputusan, tidak sembarangan. Lalu orang yang sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan. Apa yang ada di dalam ketulusan hatinya, di mana Yusuf mengetahui dari Tuhan melalui malaikat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf mempertimbangkan itu. Yusuf dengan tulus hati mencintai dari Maria. Maria dicintai dengan tulus hati apapun yang ada pada Maria. Kondisi apapun yang sedang dialaminya. Di pihak lain memang kalau dia menceraikannya, diputuskannya pertunangan,
maka Maria tidak dianggap melakukan pelecehan terhadap pertunangan itu. Dan Maria dibebaskan, bisa jadi tidak dihukum mati melalui lemparan batu. Ini adalah pertimbangan yang wajar pada konteks waktu itu. Tapi saat pertimbangan-pertimbangan itu dipikirkannya di dalam diri Yusuf, malaikat Tuhan yang tentu diperintahkan Tuhan memberikan kepada Yusuf suatu peringatan, suatu perintah, satu penjelasan yang utuh. Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya anak yang dalam diri Maria itu bukan anak manusia biasa dari hubungan seksual atau perbuatan yang cemar dari Maria, tidak. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Tentu pengenalan akan Allah pada diri Yusuf ini memberikan kepada kita pengertian bahwa Yusuf sungguh-sungguh mengerti maksud dari malaikat itu. Bahwa anak itu anak dari Allah itu sendiri, yang inkarnasi. Itu sebabnya Yusuf sekalipun menyadari ketidakmampuan dia membuat satu keputusan, tetapi setelah ia mendapatkan konfirmasi yang jelas bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, itu bukan hasil daripada perselingkuhan, hasil dari perjinahan, atau hasil hubungan siapapun, tapi dari Roh Kudus. Benih itu suci, benih itu mulia, benih itu tidak berdosa, benih itu bukan di dalam Adam, maka Yusuf mengambil keputusan tetap menikahi Maria. Puji Tuhan, Yusuf seorang yang tulus, seorang yang punya pertimbangan, dan seorang yang taat. Ketaatan Yusuf ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana sulitnya kita menghadapi realitas, bagaimana pandainya kita mempunyai pertimbangan, tapi lebih utama dan lebih penting adalah menaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan lebih dari apapun atas segala pertimbangan manusia. Dan Yusuf mengadakan keputusan ini. Bahkan dia bersepakat bersama Maria selama bayi Yesus ada dalam kandungannya, sampai kelahirannya, dan prosesnya Yusuf dan Maria tidak melakukan hubungan suami istri. Ini adalah komitmen yang sungguh-sungguh nyata, yang dibagikan, yang diberikan, yang dituliskan di dalam Injil Matius. Bagian yang ketiga adalah pribadi daripada malaikat. Malaikat diutus Tuhan. Malaikat diberikan perintah oleh Allah untuk menyatakan konfirmasi kebenaran ini. Bahwa malaikat adalah suruhan Tuhan, pelayan Tuhan, dan dapat dijadikan juga pemberita daripada apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Peran malaikat di dalam konteks ini sungguh penting. Kita seringkali menganggap malaikat itu hanya makhluk roh biasa yang memiliki kekuatan supranatural. Tetapi dalam hal ini kita tahu malaikat itu juga adalah pemberita firman, pemberita kabar baik, menyatakan kebenaran. Dan tentulah malaikat ini adalah malaikat yang taat, malaikat pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali terus belajar mengenal tentang kisah di dalam Injil Matius ini. Apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mendapatkan pemahaman yang utuh dari kisah ini, yang realitas, yang historis, yang betul-betul sungguh terjadi. Hal yang pertama adalah Yesus Kristus lahir menjadi manusia, menjalankan perintah daripada ketetapan Allah, inkarnasi. Nama Yesus Kristus, nama Yesus itu artinya penebus, penyelamat umatnya. Nama itu diberikan oleh malaikat untuk Yusuf memberikan nama kepada anak yang dikandung dari Roh Kudus itu di dalam rahim Maria yang akhirnya dilahirkan, dan namanya Yesus, artinya penyelamat umatnya dari dosa mereka. Itulah nama Yesus, nama di atas segala nama, di mana setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut. Nama Yesus. Bahkan yang penting adalah kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan menegaskan tentang kehadiran Tuhan di dalam sejarah umat manusia.
Itulah sebabnya nabi-nabi menyebut Allah menyertai. Allah menyatakan dirinya. Allah yang tak terhampiri, Allah yang maha, tetapi juga saat yang sama adalah Allah yang hadir, Allah yang imanen, Allah yang menyertai umatnya. Dari dua kata ini penting sekali untuk kita memahami, mengenal kelahiran Yesus Kristus untuk menjelaskan bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan umatnya dari hukuman Allah karena dosanya. Yesus Kristus hadir untuk menyatakan Dia adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang peduli dan memperhatikan kita. Hal yang kedua yang kita perlu pelajari dari kisah singkat ini adalah pribadi dan karya Roh Kudus yang sungguh-sungguh nyata, berkarya, memberikan hidup dan kehidupan, memberikan kepada kita bahwa Dia pribadi yang sungguh-sungguh aktif, hidup, kreatif, penuh dengan kebijakan, kekuasaannya, kedaulatannya penuh, dan setara dengan Bapa dan Anak. Pribadi ini adalah pribadi Roh Kudus yang setara dengan Bapa dan Anak sehingga kita layak menyembahnya. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Yesus Kristus Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dilahirkan kembali berjumpa dengan Allah kita dan memanggil Allah kita dengan panggilan Bapa di surga. Roh Kudus, pribadi yang berkarya. Yang ketiga adalah ketaatan hamba-hamba Tuhan. Maria, Yusuf adalah hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika ada perintah, ada firman, ada intervensi dari Allah, Maria dan Yusuf taat. Taat sepenuh hatinya. Dengan demikian kita belajar 3 hal tersebut. Apa implementasinya dan manfaatnya bagi kita? Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, maka kita seharusnya menjadi pemberita-pemberita Yesus Kristus. Kedua, kita sewajarnya menaati Tuhan. Jangan karena pertimbangan rasio kita lebih hebat, lebih merasa baik, benar, kita tidak menggubris firman Tuhan. Kita harus mengutamakan firman Tuhan di atas segala pertimbangan manusia. Terakhir, selalu hidup taat, dipimpin, disertai oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita menikmati hidup yang penuh sukacita. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun ada berkat, kita bersyukur dan tetap bersukacita. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat, pembelajaran kami dari seri belajar dari Injil Matius tentang keberadaan mengenal Yesus Kristus. Semua apa yang kami pelajari, kami dengarkan dapat bermanfaat bagi hidup rohani kami saat ini dan kehidupan kami selanjutnya di bumi ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kepada kami hati yang taat, hati yang mendengar firman-Mu, hati yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Seperti Maria dan Yusuf. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.